malam, selamat datang pada anggota-anggota gereja SD Pus, CSSK Bayu-Bayu, dan dari gereja Gerantau. Terima kasih kehadiran Anda semua untuk sama-sama melaksanakan atau menjalankan kebaktian kebangunan rohani pelayanan wanita wilayah 7 aturan bersama pelayanan wanita sama mission. Mari kita lambai-lambaikan tangan yang mendalam kita semua bersyukur dan gembira pada malam ini. Oke, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada petugas pada malam ini dari Putri puji-pujian tadi Cikgu Miskeli dan pembuka Cikgu Andalusin. Begitu juga dengan lagu istimewa yang merdu dua kumpulan tadi, mantap suara mereka. Kami jangan ngomong ya. Walaupun baru satu kali sama-sama belajar dengan Cikgu dan Nino. Jadi terima kasih Megali Nurentani memimpin yang malam ini adalah malam yang kelima. Kita punya kebaktian kebangunan rohani di daerah wilayah 7. Ada 4 daerah. Jadi terima kasih Anda semua tahniah karena masih mengingati tajuk-tajuk yang kamu sudah dengar dari hari Ahad sampai semalam. Dan saya dengar tadi kamu tahu sudah apa tajuk kita punya pelajaran pada malam ini. Terima kasih karena kamu sudah belajar dan malam ini kita sama-sama belajar dan mendengar. Jadi tajuk pelajaran kita pada malam ini ialah seorang mentor. Seorang mentor, kita akan belajar salah satu tokoh wanita yang terdapat di dalam Alkitab yang bernama Naomi. Jadi sebelum kita teruskan kita punya pelajaran pada malam ini, saya ingin mengajak kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak karena Engkau begitu baik kepada kami sehingga Engkau memimpin kami sekali lagi untuk datang ke gereja Pus pada malam ini untuk sama-sama menjalankan dan mendengarkan pelajaran melalui kebaktian kebangunan rohani kami. Pada saat ini kami akan memulakan pendengaran pelajaran ya Bapak. Kami mohon Roh Kudus-Mu curahkan kepada setiap kami di sini agar apa yang kami pelajari dan dengar pada malam ini akan memberi pedoman dalam hidup kami dan akan kami dapat aplikasikan dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapak, mengusulkan masa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi penebus kami. Amin. Terima kasih. Tajuk pelajaran kita pada malam ini adalah seorang mentor, yaitu salah satu tokoh wanita dalam Alkitab yang bernama Naomi. Dan pelajaran kita pada malam ini terdapat di dalam salah satu buku Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Semua pelajaran ini telah diambil di dalam buku Rut pasal 1. Kita akan belajar mengenai dengan kisah hidup seorang tokoh wanita Alkitab yaitu Naomi. Kenapa Naomi disebut sebagai seorang mentor? Saya memberitahu kita sedikit mengenai dengan maksud perkataan mentor. Mentor adalah berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud rakan, konselor atau pembimbing atau penasihat yang boleh dijadikan contoh. Dan nama Naomi ini berarti atau bermaksud kegembiraanku. Itulah arti nama Naomi, kegembiraanku. Seorang wanita yang sudah kehilangan suami dan kedua orang anak lelakinya. Kembali ke kampung halamannya di Bethlehem, dia minta orang di sana memanggilnya Mara yang bermaksud kepahitan. Nah, kesetiaan Tuhan dalam memulihkan kehidupan yang kosong kepada kehidupan yang penuh dinyatakan dengan lebih jelas dalam kisah ini berbanding mana-mana catatan
yang lain dalam Alkitab. Naomi mempunyai 2 orang anak lelaki dan 2 orang menantu. Naomi pastinya tidak menyangka apa yang akan terjadi sekembalinya ke Bethlehem. Dia minta orang ramai memanggilnya marah yang bermaksud kepahitan. Ini memberikan kita sedikit gambaran tentang perasaannya selepas dia kehilangan suami dan anak-anaknya. Nah, kadang-kadang kita juga seperti Naomi. Kadang-kala kita mungkin menghadapi masalah untuk mengenali kebaikan Tuhan dan kesetiaannya, tetapi dia tetap bersama dengan kita, tidak kira dalam apa keadaan sekalipun. Nah, di dalam kisah latar belakang kehidupan Naomi, dia telah mengalami kegembiraannya, dia juga telah mengalami kekecewaan dan kepahitan di dalam hidupnya. Dia juga telah memperlihatkan kebijaksanaannya kepada orang lain. Jadi bagaimanakah Naomi memperlihatkan kebijaksanaannya? Bagaimanakah dia telah melakukan kebijaksanaannya? Kegembiraan Naomi, dia mempunyai seorang suami, 2 orang anak lelaki, punya 2 orang menantu, lengkap satu keluarga. Kekecewaannya pula suaminya meninggal, kedua orang anak laki-lakinya pun meninggal tanpa meninggalkan cucu kepada dia. Kalau kita baca di dalam Rut 1 ayat 1 hingga 5, kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana latar belakang kehidupan Naomi. Naomi adalah seorang wanita berbangsa Israel yang pergi bersama keluarganya berhijrah dari kampung halamannya di Bethlehem menuju ke Moab karena kelaparan yang terjadi di Israel. Naomi pergi ke Moab bersama suaminya Elimelek dan kedua anaknya laki-laki. Yang pertama bernama Mahlon dan anak keduanya bernama Kilion. Sementara mereka hidup di Moab, suami Naomi meninggal dunia dan kedua anak lelaki Naomi pun menikah. Anak pertama lelaki Naomi menikah seorang perempuan yang bernama Orpa. Dan anak kedua Naomi yang bernama Kilion telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ruth. Kedua menantu Naomi ini tidak mengenal Tuhan. Mereka berbangsa Moab. Tetapi akhirnya kedua anak Naomi lelaki ini Mahlon dan Kilion pun meninggal dunia tanpa meninggalkan Nurib Sakaka, Julia, cucu kepada Naomi. Jadi Naomi mengambil keputusan untuk pulang ke kampungnya di Bethlehem setelah masa kelaparan Israel berlalu. Naomi meminta kedua menantunya yaitu Orpa dan Ruth untuk kembali ke orang tua mereka. Menantunya yang pertama Orpa, walaupun dengan berat hati, tetapi Orpa mengambil keputusan dia kembali ke orang tuanya. Tetapi seorang lagi menantu Ruth yang bernama menantu Naomi yang bernama Ruth, yaitu istri kepada anak Ruth yang kedua yaitu Kilion. Ruth mengambil keputusan ingin mengikuti mentuanya Naomi. Nah, kalau kita baca di dalam Rut 1 ayat 16 dan 17 mengatakan Ruth berkata seperti ini. Rut 1 ayat 16 dan 17. Ruth mengatakan seperti ini. Saya baca, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsaku lah bangsaku,
dan alam pula alamku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Itulah kata-kata Ruth kepada mentuannya, yaitu Naomi. Dia sanggup mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi kemana saja Naomi pergi. Dan kalau mungkin terjadi diruntuhkan dengan keputusan menanggung jiwa Naomi. Jadi Isa nomor 2 ayat 2 sampai 3. Apakah rancangan Ruth agar dia boleh menyediakan makanan untuk mereka berdua? Karena hanya mereka berdua lagi yang tinggal bersama, yaitu Naomi dan menantunya Ruth. Di dalam Ruth 2 sampai 3, sementara Ruth memungut sisa biji di ladang tanah milik Boaz. Boaz memperhatikannya dan menyuruh lelaki-lelaki di ladang untuk tidak mengganggu, malah dengan sengaja meninggalkan biji-bijian tambahan untuk dipetiknya. Boaz terus menunjukkan sikap kasih kepada Ruth dan memastikan bahwa dia pulang dengan bekalan biji yang mencukupi setiap petang. Di dalam Ruth 2 ayat 3 Risau 23 membaca dari kisah selanjutnya. Pengkukulo menuai adil di Israel, Naomi dengan bijak membimbing menantunya Ruth untuk mendapatkan keperluan harian mereka, termasuklah makanan, dan bagaimana Ruth menantunya akan dapat menikah lagi. Itulah rencana Naomi kepada menantunya. Di dalam Ruth 2 ayat 19 maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa yang bekerja, katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boaz. Ayat 20, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepada Ruth, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita, yaitu Boaz, kaum kerabat Naomi. Nah, pelajaran atas berbagai Naomi kemudian yang melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita jangkakan daripadanya. Mungkin dia melihat secerca harapan agar kehidupan mereka menjadi lebih terjamin dan selesa. Dia memberikan Ruth arahan tentang cara bagaimana Ruth mendekati Boaz pada waktu malam. Dan dikatakan di sini, walau di dalam Ruth 3 ayat 1 hingga 7, walaupun rancangan Naomi ini untuk Ruth walaupun kelihatan luar biasa bagi kita pada sekarang ini, tetapi pada masa itu ia bukanlah sesuatu pendekatan yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam Ruth 3 ayat 5, 6 dan 7 mengatakan, lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ayat 6, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ayat 7, setelah Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah Ruth untuk membaringkan diri tidur pada ujung
timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dengan diam-diam disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Apakah hasil? Perak Lego. Terima kasih Ibu untuk perak Lego. Apakah hasil daripada arahan Naomi dan kepada Ruth? Nah, kita baca kisah selanjutnya di dalam buku Ruth pasal 3 hingga 7 ayat 15. Menarik sekali kisah hidup mereka ini, Ruth dan menantunya, Naomi dan menantunya Ruth. Seorang kerabat adalah saudara terdekat dalam budaya dan masa itu. Saudara terdekat dijangka membeli sebulan tanah itu atau menebusnya. Jika dia membeli tanah itu, dia juga harus bertanggung jawab terhadap baru atau janda kepada bekas pemilik tanah. Boas menghampiri kerabat itu dan bertanya sama ada dia ingin menebus tanah itu. Dan saudara kerabat itu bersetuju untuk berbuat demikian. Tetapi apabila dia mengetahui bahwa persetujuan itu termasuk mengambil Ruth untuk menjadi istrinya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Nah, di sini Boas memegang peranan sebagai saudara, menebus tanah itu dan menjadikan Ruth sebagai istrinya. Di dalam Ruth 4 ayat 9 dan 10 mengatakan, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion, Mahlon aku beri dari tangan Naomi. Ayat 10, juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku beroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik usahanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya, dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Inilah boros di Boas. Kumani saksi-saksi Daud katakan itu. Inobong irung kemudian tinggal nandu sebagai Saul istrinya. Nah, di dalam 3 ayat 7 di Sorga 15, Naomi juga dengan penuh akal pikiran dan kebijaksanaan merancang serta membimbing menantunya Ruth untuk menemukan jodohnya. Ruth akhirnya berkawin dengan Boas, kerabat Naomi sendiri. Apakah peristiwa gembira yang berlaku sehingga membangkitkan semangat Naomi? Di dalam Ruth 4 ayat 13 di Sorga 17, Inomotoon gembira di Naomi dengan Boas mengambil Ruth sebagai istrinya. Dan yang kedua, anak Ruth dan Boas ialah Obed, yaitu bapak Isai yang merupakan bapak kepada Daud dan nenek moyang Yesus. Dan yang seterusnya, Naomi diberi peluang untuk membantu atau mengasuh, membimbing nenek moyang juru selamat yang akan datang, yaitu Naomi lah yang mengasuh hasil pernikahan Boas dan Ruth, yaitu mereka dikurniakan seorang anak yaitu Obed, dan Ruth lah mengasuh, menolong Naomi lah yang menolong Ruth menjaga anak itu. Nah, dalam pelajaran kita pada malam ini, kata-kata hikmat untuk kita semua mengatakan kegembiraan adalah pengakhiran yang penuh kemenangan kepada satu bab dalam cerita yang diteruskan melalui generasi seterusnya. Anak Ruth dan Boas ialah Obed, yaitu bapak Isai yang merupakan bapak kepada Daud dan nenek moyang Yesus. Naomi diberi peluang untuk membantu, membimbing nenek moyang juru selamat yang akan datang, Yesus Kristus. Kegembiraannya lengkap apabila dia kembali bergembira atas pengisian hidupnya sekali lagi. Nah, di dalam pelajaran kita juga pada malam ini mengungsikan pada kita semua bahwa lakukan sesuatu yang baik untuk menghormati atau melayani mertua atau menantu kita. Atau jika kita tidak mempunyai kedua-duanya, untuk saudara yang lain.
dalam lingkaran pengaruh kita. Terbukalah kepada kemungkinan untuk membimbing seorang wanita yang lebih muda dalam pertumbuhan Kristiannya dan mungkin kehidupan profesionalnya. Demikianlah pelajaran kita pada malam ini yang telah disediakan daripada Jabatan Mission Sabah. Agak pendek, saya harap kita semua atau saudara-saudari semua paham apa yang saya sudah sampaikan tadi mengenai dengan latar belakang kehidupan Naomi. Kesimpulannya di sini saya telah ambil seperti ini. Kesimpulan pelajaran kita pada malam ini saya ambil seperti ini. Naomi adalah contoh wanita yang menjalani hidup secara bijak. Yang kedua, sekalipun Naomi berstatus janda atau baru yang banyak menghadapi banyak penderitaan, ia tidak pernah berputus asa. Sebaliknya, ia menjadi semakin bijak dalam menjalani hidupnya dan terus menjadi pemimpin kepada orang lain, terutama kepada menantunya. Yang ketiga, seperti Naomi, kadang-kadang kita juga mungkin menghadapi masalah untuk mengenali kebaikan Tuhan dan kesetiaannya. Tetapi Tuhan tetap bersama dengan kita, tidak kira dalam apa juga keadaan sekalipun. Yang seterusnya, kisah mereka berdua ini, Naomi dan Ruth, mengingatkan kita bahwa hubungan jiwa ke jiwa itu saling menguntungkan, yaitu saling membagikan kisah perjalanan hidup masing-masing. Ketika kita melihat kisah seperti ini, mungkin saja hal tersebut terjadi, terutama dalam hidup keluarga kita sendiri. Keluarga dihadirkan oleh Allah untuk tidak hanya menjadi keluarga, tetapi juga sebagai pendamping dalam segala sesuatu, agar kedepannya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Demikianlah pelajaran kita pada malam ini yang bertajuk seorang mentor, yaitu salah satu tokoh wanita Alkitab yang bernama Naomi. Semoga kita semua, saudara-saudari, akan mendapat pelajaran dan terinspirasi. Semoga kita dapat mengaplikasikan pelajaran itu bukan saja wanita-wanita maupun laki-laki dan ibu. Marilah kita saling menghormati, membimbing. Saya harap menyuan, harap siapa yang ada menantu, mertua. Saya berharap cibukan tak belum ada menantu, cibukan ini belum ada menantu. Tetapi bersediakan apa yang pengalaman yang Naomi sudah berbuat untuk menantunya dahulu. Marilah kita jadikan sebagai pedoman dan teladan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Oke, Musiko, amin. Sekali lagi kepada pelajaran tadi yang sudah disampaikan oleh Tuan Sim. Jadi suatu pelajaran yang baik sekali lagi kepada kita di antara wanita-wanita yang kita sudah dengar, yaitu Naomi pada malam ini. Oke, sebelum itu saya nak tanya kamu, apakah maksud nama Naomi? Bahagia? Oh, gembira. Saya percaya semua pun